hormati Ibu Fasilitator Ibu Reti Abdullah, MPD, yang kami hormati Bapak pengajar praktik kami, Bapak Rais Inaku SPD MPMat. Perkenalkan, saya Ridwan SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli di SMA Negeri 2 Toli-Toli. Baik, pada kesempatan ini saya mendapat tugas untuk melaksanakan supervisi akademik di kelas. Selanjutnya saya memperkenalkan rekan sejawat saya. Saya Irmawati ST, guru kimia dari SMA Negeri 2 Toli-Toli. Ya, jadi begini Bu, saya mendapatkan tugas dari aksi nyata ya, tugas aksi nyata di program calon guru penggerak ini, yaitu supervisi akademik di kelas. Mungkin saya bisa minta waktunya Ibu? Ya, silahkan Pak. Jadi seperti ini, supervisi yang dimaksudkan adalah supervisi serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung kepada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, adapun tahapan supervisi yang menjadi tugas saya, yang itu pra-observasi, lalu kemudian observasi nanti di kelas, lalu kemudian pasca observasi. Jadi di sini saya minta waktunya Ibu. Nah, selanjutnya adapun tujuan diadakannya pra-observasi ini yaitu agar dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan guru, terkait kesiapan Ibu dalam melaksanakan supervisi, agar kegiatan supervisi ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, serta meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan kelas selain kegiatan pembelajaran berlangsung selama ya. Nah, kira-kira dalam kegiatan supervisi ini apa yang menjadi harapan Ibu? Dalam kegiatan supervisi ini harapan saya tentunya saya ingin agar pembelajaran saya itu lebih sempurna. Jadi jika ada kelemahan itu maka bisa dicari solusinya. Oh iya. Nah, kira-kira materi pelajaran yang akan disupervisi pada pelaksanaannya nanti di kelas berapa itu? Untuk materinya itu materi kelas 10, reaksi redoks pada subbab penentuan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi itu? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. Lalu kemudian area pengembangan yang akan dicapai kira-kira apa? Nah, untuk area pengembangannya nanti ada 3. Yang pertama untuk aspek kognitifnya, yaitu siswa mampu menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. Kemudian untuk aspek keterampilannya, yaitu siswa mampu mengolah dan mengkomunikasikan penentuan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. Nah, kemudian untuk aspek sikapnya, yaitu diharapkan siswa itu dapat menemukan karakter yang baik ya. Jadi karakter positif seperti bernalar kritis, bergotong royong, kemudian mampu menghargai pendapat orang lain, bekerja sama dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Luar biasa. Nah, dari semua pengembangan yang hendak dicapai tadi, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan untuk tahapan observasi ini pada supervisi akademik nanti, Ibu? Nah, yang sudah dipersiapkan itu saya sudah membuat RPP, saya sudah membuat LKPD, nah kemudian saya sudah membuat bahan presentasi untuk ditayangkan nantinya. Nah, kemudian saya juga sudah menyiapkan ice breakingnya. Jadi itu yang sudah saya siapkan. Jadi untuk kesiapannya itu sudah sekitar 90% Pak. Oh iya. Sudah 90% ya Ibu, berarti ya. Tinggal pelaksanaannya. Iya. Ya. Dari rancangan yang Ibu lakukan itu, kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan, kemudian metode yang Ibu tempuh nanti, kemudian model yang akan dilaksanakan, seperti apa Ibu? Oke, untuk modelnya saya menggunakan model discovery learning, kemudian strateginya yaitu melalui penugasan, kemudian tanya jawab,
diskusi, presentasi kelompok. Kemudian untuk strateginya nanti itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial emosional oleh siswa. Nah, dari yang Ibu sampaikan ini kira-kira ada nggak kekhawatiran atau kira-kira apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan ini? Nah, yang menjadi kekhawatiran saya yang pertama itu adalah manajemen waktunya, Pak. Jadi saya khawatir apa yang tertera di RPP itu tidak bisa terlaksana semuanya di dalam kelas, terutama pada tahap presentasi siswa. Kemudian yang kedua itu adalah teknik scaffolding, jadi teknik memberi bantuan itu, karena pada saat awal itu otomatis siswa butuh dibantu juga. Namun lama-kelamaan itu nantinya bantuan akan dikurangi. Biasa. Gitu. Ya, seperti itu, Pak. Dari hambatan yang Ibu khawatirkan, nah kira-kira apa yang menjadi solusi sehingga hal ini bisa diatasi? Nah, yang terbayang di benak saya ini, Pak, jadi solusi untuk manajemen waktu. Jadi di RPP itu kan ada waktu, Pak. Nah, namun kadangkala ya yang namanya rencana, Pak. Kadangkala itu tidak sesuai dengan rencana yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Jadi di sini saya akan berusaha melaksanakan sesuai dengan yang ada di RPP, terutama untuk tugas anak-anak, apalagi presentasi itu saya berikan batasan waktu, Pak, sehingga semuanya yang tertuang di dalam RPP bisa terlaksana pada tahap observasi. Nah, kemudian yang kedua untuk teknik scaffolding, jadi saya memberikan bantuan kepada siswa itu hanya di awal saja. Kemudian di tengah pembelajaran itu nantinya siswa akan saya beri kebebasan sehingga dia bisa bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka peroleh ketika proses pembelajaran berlangsung, seperti itu. Nah, dari solusi yang Ibu sampaikan itu kira-kira ada nggak bantuan atau yang bisa membantu Ibu dalam mencapai hal yang dimaksudkan Ibu? Nah, kalau untuk bantuan ya karena di sini yang kita laksanakan adalah pembelajaran untuk siswa, otomatis yang bisa membantu adalah siswa. Jadi saya harapkan siswa bisa membaca materinya sebelumnya di rumah. Nah, kemudian siswa bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian siswa juga bisa mempresentasikan sesuai dengan bakat, minat, dan profil pengajarnya. Nah, tadi Ibu sampaikan kalau yang akan diobservasi itu yang akan dilaksanakan kegiatan pembelajarannya itu kelas 10 IPA 1 ya, Ibu? Iya, Pak. Kira-kira kapan bisa dilaksanakan itu? Nah, untuk pelaksanaan observasinya nanti saya rencanakan besok, Pak. Hari Selasa. Kebetulan saya ada jam mengajar kimia di kelas 10 MIPA 1 pada jam 12.30 hingga jam 14, Pak. Nah, besok, Bu, ya? Iya. Kemudian apa kira-kira komitmen dari rencana yang Ibu telah buat? Ya, jadi komitmennya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu ketika saya melakukan proses pembelajaran. Jadi bukan hanya besok, Pak, namun ketika saya melakukan proses pembelajaran, entah itu di kelas 10, di kelas 11, atau di kelas 12, saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional. Wah, luar biasa, Ibu. Nah, setelah diskusi ini, Ibu, kira-kira bagaimana perasaannya terhadap rencana observasi yang akan kita lakukan? Setelah diskusi ini, Pak, saya sangat merasa senang sekali. Saya sangat merasa terbantu, Pak. Jadi kekhawatiran saya, persiapan observasi, kemudian pada pelaksanaan observasi itu ternyata bisa mendapatkan solusi yang tepat, Pak, dari diskusi ini. Iya, semoga dengan pembicaraan ini bisa kita laksanakan kegiatan observasi besok ya, hari Selasa ya. Iya, amin, Pak. Insya Allah kita akan bertemu kembali besok dan mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan, Ibu telah rencanakan juga, kita bisa laksanakan dengan baik. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Terima kasih kembali, Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma yang telah bersedia untuk observasi ini, dan kegiatan observasi akan dilaksanakan besok. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, Ibu minta kepada ketua kelas, Raihan, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kimia, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada Raihan yang sudah membantu Ibu untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita dimulai. Oke, nah sekarang Ibu ingin tanya, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Rafli, Muhammad Rafli. Kenapa Muhammad Rafli? tanpa keterangan. Tanpa keterangan, berarti Alfa ya? Ya. Kemudian siapa lagi? Putri Utari, Putri Utari, kenapa? Alfa, Alfa juga. Kemudian masih ada? Siti Rahmadina, Siti Rahmadina, kenapa? Sakit. Sakit. Masih ada lagi? Sudah. Ya, jadi kita doakan kepada temannya yang sakit, Siti Rahmadina, supaya diberikan kesehatan sehingga cepat bergabung kembali dengan kalian. Roda emosi. Jadi ibu belum tahu ini. Kalian ini datang dari rumah ke sekolah, perasaannya bagaimana? Apakah senang? Apakah gembira? Apakah sedih? Bahagia? Kemudian bingung? Optimis? Marah? Atau takut? Nah, di depan kalian sudah ada sticky note. Silahkan tuliskan nama kalian di sticky note, kemudian tempel sesuai dengan perasaan kalian saat ini. Jadi kalau kalian merasa gembira, maka tempel di sini. Bisa dimengerti? Oke. Naswa juga optimis. Berarti kelompok hijau mereka ini. Sembilan, 11, 12, 13, ada 15 siswa yang perasaannya gembira. Kemudian 3, 5, 8, 10, ada 12 siswa yang perasaannya optimis. Kemudian ada siswa yang perasaannya lagi bingung. Alif bingung kenapa Alif? Bingung kenapa Alif? Saya bingung pelajaran apa karena sudah dia. Oke, kemudian bahagia, Safitri. Mana Safitri? Bahagia kenapa Safitri? Mungkin dari rumah dia sudah bahagia memang, sehingga sampai di sekolah perasaan bahagia itu tetap terasa sampai sekarang. Kemudian Yanuar apa ini? Sayang siapa? Hah? Ada yang sayang di sini? Akan tetap, terutama bahagia dan optimis itu akan tetap kalian rasakan sampai pembelajaran kimia berakhir nantinya. Nah, sekarang kita lanjutkan mengantuknya hilang. Jadi semangat. Oke, diikuti gerakannya ya. Oksidasi unsur pada senyawa atau ion. Aturannya kemarin sudah dicatat atau belum? Ya. Oke,
Oke, ada berapa aturannya? Ada 11. Kemudian contoh soalnya sudah. Ya, jadi di sini berdasarkan kuesioner, jadi ini kuesionernya yang ngisi kemarin, ini sudah dibagi kelompok ya. Jadi ada kelompok auditori, artinya dia lebih paham kalau mendengarkan penjelasan langsung dari guru. Kemudian ada kelompok visual, artinya dia lebih paham ketika membaca. Kemudian ada kelompok kinestetik, artinya lebih paham ketika melakukan. Jadi di sini ibu sudah bagi kelompoknya. Untuk kelompok visual ada 3 ya, yaitu Ira, Safitri, dan Gunawan. Kemudian kelompok kinestetik di sini ada 8 orang, Abdul Rahman, Siti Rahmadina, Najwa Aditya di tengah. Kemudian kelompok kinestetik di ujung sini. Itu. Oke. Oke, di situ ada penjelasannya ya. Yang auditori sudah mendengarkan penjelasan dari ibu ya, lewat voice note. Kemudian yang kinestetik juga sudah melakukan sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, sekarang supaya kalian lebih tenang, nanti ada LKPD yang akan ibu bagikan. Kita melakukan teknik stop dulu. Jadi teknik stop itu, jadi tarik nafas yang dalam. Jadi tutup mata ya, tutup dulu matanya. Kemudian kosongkan pikirannya, lalu tarik nafas yang dalam. Nah, jadi tidak ada yang bergerak, jadi diam di tempat duduknya. Nah, dalam posisi tegak ya, jadi badannya dalam posisi tegak. Silahkan ditutup matanya. Oke, kemudian ditarik nafasnya pelan-pelan, jangan ditahan, silahkan dihembuskan. Nah, rasakan bahwa sekarang kalian merasa santai, seluruh bebannya itu hilang, pikirannya plong. Itu yang kalian rasakan sekarang. Nah, lalu dihembuskan lagi. Oke, ya. Sekarang silahkan dibuka matanya. Oke, ada yang membaca. Membaca di sini ada 7 ya, Abdul Rahman, Dewi Bulan, Wali Sinta Rahmadani, Nadewi, Karini, Muhammad Fajri, dan Gunawan. Ada 7. Kemudian menggambar atau melukis ada 2, Najwa Alifia dan Fira. Bermain musik atau menyanyi Siti Rahmadina, Hikmah, Patricia, Sucia Rahmat, Putri Utari, Anwar, dan Suci Safitri. Kemudian menari atau menonton Hasmiranti, Elsa, Chelsea, Muhammad Ali Prayuga. Didiskusikan siapa yang mau maju. Kami dari kelompok penyanyi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Bila suatu unsur bebas adalah nol, bila oksigen umumnya adalah dua. Oke. Sekarang kelompok olahraga. Ayo maju. Kami dari kelompok olahraga akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bilangan oksidasi unsur oksigen umumnya adalah -2. Bilangan oksidasi hidrogen 1. Bilangan unsur bebas 0. Oke, nah berikan dulu kelompok olahraga. Oke, kelompok
Kami dari kelompok menari akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Bilangan oksidasi oksigen yaitu -2. Bilangan oksidasi hidrogen yaitu +1. Bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Oke, sudah ya, berikan tepuk untuk ya, jadi tadi beberapa teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berdasarkan minat dan bakatnya yang sudah kalian tuliskan lewat kuesioner. Nah, sekarang untuk merefleksikan kembali, nah bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kimia pada hari ini? Apakah merasa senang, bahagia, atau masih bingung, atau pesimis, atau ada yang marah? Oke, bagaimana perasaannya? Senang. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi untuk pertemuan yang akan datang itu kita akan lanjutkan pada konsep yang ketiga ya. Jadi bagaimana penerapan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lupa tugasnya itu untuk dikumpulkan tepat pada waktunya. Oke, itu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu minta tolong kepada Ketua Kelas Raihan untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Sebelum kita istirahat dan mengakhiri mata pelajaran kimia, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan, kegiatan praobservasi, kemudian kegiatan observasi di kelas. Nah, tiba saatnya hari ini kita akan masuk kepada kegiatan pasca observasi. Hari ini saya kembali ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Guru kimia dari SMA Negeri 2 Toli-Toli. Ya. Hari ini spesial bagi saya karena kegiatan kami ini dihadiri langsung oleh Bapak pengajar praktek kami, Bapak Rais Inatu, SPD MPMAT, yang alhamdulillah tiba di sekolah kami. Selamat datang Pak di sekolah kami. Baik, kita lanjut ke kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ridwan. Iya, bagaimana kabarnya Ibu Ir? Alhamdulillah, kabar baik Kak Ridwan. Kak Ridwan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sama-sama. Gini Bu, pekan kemarin kan 2 hari yang lalu kita sudah melaksanakan observasi. Lalu kemudian sesuai dengan jadwal yang Ibu berikan, kemarin kita sudah mengikuti kegiatan observasi di kelas, observasi akademik ya. Kemudian hari ini saya kembali meminta waktunya Ibu untuk kita berbincang-bincang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin. Ibu ada waktu? Alhamdulillah ada, kebetulan hari ini saya free, saya tidak ada tugas masuk. Terima kasih Ibu Irma. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin di hari Senin itu kita observasi Bu ya. Lalu kemudian kita melaksanakan kegiatan observasi di
kemarin yang terjadwal kalau tidak salah kelas 10 IPA 1 ya, Iya, betul sekali. mapel kimia. Nah, jadi hari ini dihadiri oleh Bapak pengajar praktik saya. Nah, kira-kira Ibu siap ya mengikuti kegiatan ini? Insya Allah siap. Baik. Selanjutnya kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu setelah mengikuti kegiatan observasi kemarin, kemudian kegiatan observasinya, lalu kemudian pasca observasi hari ini? Ya, yang menjadi harapan saya ada kekurangan-kekurangan yang saya dapatkan ketika berlangsung observasi supervisi akademik di dalam kelas, itu bisa sama-sama kita cari solusinya. Itu yang saya harapkan. Berarti kita sharing ya Bu ya? Iya. Ya. Nah, pada tahapan pra-observasi kemarin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya, terkait dengan rencana perbaikan pada saat observasi. Kemudian rencana perbaikan tersebut berjalan tidak pada saat kegiatan observasinya? Untuk kegiatan perbaikannya alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana perbaikan. Oh iya, betul. Alhamdulillah ya. Nah, berarti kegiatan observasi kemarin itu berjalan dengan lancar dan sukses Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan observasi kemarin? Ya tentunya perasaan saya merasa lega, merasa plong, kemudian merasa puas karena kegiatan observasi dalam rangka supervisi akademik sudah terlaksana untuk mata pelajaran saya. Alhamdulillah. Lanjut Ibu, kira-kira kemarin sudah ya observasinya. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu ke siswa sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajarannya kemarin itu kan siswa mampu menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. Nah, kemarin itu saya melaksanakan strategi, kemudian model, kemudian metodenya itu metodenya saintifik, kemudian modelnya itu adalah discovery learning, kemudian strategi pembelajaran itu melalui penugasan, diskusi, tanya jawab dengan mengaplikasikan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian saya ketika siswa melaksanakan diskusi itu siswa antusias. Lalu ketika presentasi juga di situ saya membaginya ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang sebelumnya itu saya sudah melaksanakan asesmen diagnostik awal. Jadi di sini saya menemukan ada kelompok penari, ada kelompok penyanyi, kemudian ada kelompok olahraga. Jadi hasil diskusi mereka itu saya minta mereka mempresentasikan sesuai dengan bakat dan minatnya, dan alhamdulillah saya lihat tujuan pembelajaran itu tercapai. Bagus sekali. Kemarin juga saya lihat tuh seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tercapai Bu ya? Iya. Iya. Saya juga melihat kemarin itu anak-anak antusias ya dalam berdiskusi, melakukan kegiatan presentasi, malah mereka berebut bertanya. Dalam menjawab pertanyaan juga mereka berebut pada antara kelompok ya, saya saksikan. Kemudian terkait dengan pembelajaran kegiatan supervisi akademik ini Bu, kira-kira yang Ibu Irma rasakan apakah sudah baik? Maksudnya apa yang perlu dipertahankan, kemudian apa yang coba untuk diperbaiki, kemudian mungkin masih ada hal-hal yang kurang yang Ibu rasakan yang perlu ditingkatkan, gimana? Menurut saya yang sudah baik itu adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan pengintegrasian pembelajaran sosial emosional ke dalam proses atau kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian untuk sesuatu yang kurang itu saya lihat ketika diskusi itu ada beberapa siswa yang boleh
dikatakan dia tidak ikut dengan temannya untuk melaksanakan diskusi, tidak bekerjasama dengan temannya, itu yang pertama. Nah kemudian untuk yang kedua itu untuk pelajaran kimia sendiri dia bersifat abstrak, otomatis guru tidak bisa lepas tangan. Tetap harus ada teknik scaffolding yang diberikan di sana. Namun di sini untuk awal itu guru memberikan teknik scaffolding secara penuh, namun seiring dengan berjalannya waktu maka untuk teknik scaffoldingnya itu dia berkurang, sehingga diharapkan siswa dapat menemukan sendiri tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Sangat baik Ibu Irma. Nah, selanjutnya hambatan yang mungkin Ibu rasakan, lalu kemudian yang sudah Ibu refleksikan, kira-kira apa rencana Ibu Irma untuk memperbaiki agar siswa dapat menerapkan pembelajaran kontekstual ini di dalam kelas? Jadi untuk harapan saya, terutama untuk siswa yang kerjasamanya di dalam diskusi kelompok itu kurang, maka yang saya butuhkan adalah kolaborasi sebenarnya. Jadi sebelum pembelajaran saya meminta siswa untuk membaca dulu materi apa yang akan diajarkan pada kegiatan organisasi tersebut. Nah kemudian dengan mereka membaca maka ada kemampuan literasinya. Kemudian mereka juga tidak memerlukan teknik scaffolding yang banyak. Tuh. Nah kemudian untuk pembelajaran kontekstual untuk mata pelajaran kimia itu memang agak sulit. Jadi untuk kontekstualnya itu di pikiran mereka ya. Kalau untuk tergambar secara nyata itu agak sulit menurut saya. Luar biasa rencananya Ibu. Nah, rencana-rencana yang Ibu terapkan ini kepada siswa atau kepada Ibu sendiri, atau Ibu sharing ke teman-teman atau ke rekan sejawat? Nah untuk rencana pembelajarannya tentu tidak bisa saya sendiri karena fokus untuk pembelajaran itu kan ke siswa. Otomatis ada kolaborasi dengan siswa, kemudian ada kolaborasi dengan bidang sarana dan prasarana untuk pemakaian alat-alat atau media-media pembelajaran seperti Infocus. Kemudian ada sharing juga ke kepala sekolah dan ke rekan-rekan sejawat untuk mengetahui kira-kira apa solusi dari hambatan-hambatan yang saya temukan pada saat observasi kelas dilaksanakan. Luar biasa. Nah, gini Bu, apakah Ibu memiliki catatan-catatan tentang kegiatan pengembangan diri yang kira-kira Ibu bisa lakukan atau semacam self reminder lah, untuk menjadi pengingat di kegiatan sehari-hari? Untuk sekarang belum ada Pak, dan menurut saya apa yang Bapak sampaikan itu merupakan saran yang sangat bagus sekali. Jadi nanti untuk kedepannya saya akan membuat catatan-catatan kecil sebagai self reminder saya, sebagai pengingat diri saya, apa yang kurang, apa yang masih perlu diperbaiki, sehingga saya akan tingkatkan pada proses pembelajaran selanjutnya. Nah, dari kegiatan pasca observasi ini, kira-kira apa yang masih mengganjal di benak Ibu dari kegiatan pasca kita ini? Untuk kegiatan pasca observasi ini, yang mengganjal di benak saya itu ya seperti yang sudah saya sampaikan itu tadi, namanya siswa itu dengan berbagai latar belakang yang berbeda, itu mereka memiliki pemikiran tersendiri. Jadi kadang-kala kita mengharapkan pelaksanaan pembelajaran di kelas ini A, ternyata mereka melaksanakan B. Jadi dengan adanya kegiatan pasca observasi ini, saya meminta masukan dan saran dari Bapak sebagai supervisor agar kelemahan-kelemahan yang saya peroleh di kegiatan observasi itu bisa dicari solusinya. Kira-kira kalau menurut Ibu Irma sendiri, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan siswa tadi? Kalau untuk saya Pak, saya sih terpikir karena itu tadi ya,
siswa dalam melaksanakan diskusi itu keterlibatannya masih kurang. Beberapa siswa itu khususnya siswa-siswa yang memang memiliki karakter yang tidak bisa diam, jadi yang dikelompokkan dalam kelompok kinestetik itu mereka cenderung ingin bergerak. Maka sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk kegiatan presentasinya itu adalah presentasi yang mewakili bakat dan minatnya seperti olahraga. Jadi kebanyakan siswa yang kinestetik itu memilih untuk presentasinya kegiatan olahraga. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya menginstruksikan kepada siswa agar membaca materi tersebut terlebih dahulu, supaya mereka ketika di dalam kelas tidak merasa jenuh. Mereka tahu apa yang sebenarnya harus didiskusikan dan mereka dapat terlibat aktif dalam kegiatan diskusi tersebut. Luar biasa sekali seperti itu, Bu. Jadi membagi ya di dalam kelas itu, tapi mungkin ada perhatian lebih kepada yang keinginan kinestetik ini. Iya, misalnya siswanya agak aktif kemarin saya lihat itu. Iya. Nah, terima kasih ini Ibu. Kemudian yang ingin saya tanyakan terakhir, kira-kira apa perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan pasca observasi hari ini? Harapan saya, Pak, dan perasaan saya merasa sangat senang sekali.